Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan soliha. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sobat terapi langit yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, pejuang Firdaus, pejuang garis 2 dan pejuang kehidupan. Ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat-sangat luar biasa sebetulnya. Tapi kebanyakan diantara kita menganggap tema ini sepele, menganggap perbuatan ini bahkan perbuatan yang mungkin ada bercandanya. Padahal bercanda dalam beberapa perkara yang akan kita sebutkan nanti adalah bercanda-bercanda yang memiliki konsekuensi hukum, yang memiliki namanya berdampak pada halal haramnya sebuah pasangan, berdampak pada halal haramnya sebuah hubungan. Begitu ya. Jadi apa tema kita? Ayah bunda bapak ibu, tema kita adalah berkaitan dengan cerai itu bukan tujuan, talak itu bukan mainan, gitu ya. Jadi karena banyak orang yang gampang sekali ketika ada sebuah masalah, ketika ada sebuah problem, ya, cerai dan cerai. Apapun masalahnya, solusinya cerai, gitu ya. Padahal cerai itu titik-titik. Nah, nanti kita bahas. Yang kedua, bapak ibu, ayah bunda, sobat terapi langit yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, talak. Nah, talak juga demikian. Talak juga hal yang sama, begitu ya. Talak itu bukan mainan, gitu ya. Karena ada yang gampang sekali mengatakan kata pisah, gampang sekali mengatakan kata kata talak dan lain sebagainya. Tapi setelah itu ia tidur dengan pasangannya. Baru ia mengatakan lagi, ia menyakiti lagi pasangannya. Nah, ini bukan perkara mainan yang bisa kita permainkan sesuka hati kita, seenak udel kita, gitu ya. Karena ini memiliki konsekuensi hukum yang pengaruhnya nanti adalah halal dan haram. Nah, jadi hati-hati ketika kita mengucapkan kata talak atau mengucapkan kata pisah yang bermakna talak, begitu ya. Baik, sebelum kita lanjut panjang lebar, dari mana kehadirannya para ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah? Coba kita tanya-tanya dulu ya. Ini dari mana saja yang sudah bergabung? Kalau kami izin dari Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara live. Alhamdulillah cuacanya cerah, cahayanya juga cerah begitu. Kalau kemarin memang sempat mati lampu, ya, mati lampu bergilir, masya Allah, begitulah. Kalau mati lampunya sejam 2 jam saja kita sudah bingung ternyata. Dan bagaimana nanti bila kita di alam kubur yang tentu tidak ada lampu di sana, ya? Maka lampu-lampu atau cahaya-cahaya yang akan menyelamatkan kita ada 2, cahaya iman dan cahaya ilmu. Cahaya iman, cahaya ilmu, cahaya amal, itu yang bisa menyelamatkan kita, gitu ya. Maka diantara cara kita untuk menyinari kubur-kubur kita adalah dengan beramal soleh tentunya. Masya Allah, coba kita lihat. Assalamualaikum Ustaz, bergabung, Masya Allah, tafadhol ya. Dari Palembang, Masya Allah. Riau, Masya Allah. Bogor. Kalau Palembang saya belum pernah ya. Ke Riau pernah. Ke Bogor ya pernah juga. Bandar Sri Begawan. Di mana ya Bandar Sri Begawan ini ya? Jakarta Timur pernah nih. Sukabumi hampir ya. Tasikmalaya belum. Jawa Barat, Bandung ya pernah. Mojokerto. Oh, dari Brunei. Masya Allah, dari Brunei. Bahasa kita satu nih. Bahasa kita satu gitu ya. Semoga dimengerti bahasa yang kami ucapkan untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita dari daerah yang jauh gitu ya.
Makanya kami mengucapkan atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya membaca doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi diantara makna dari doa itu adalah agar dilancarkan urusan kita, dimudahkan lisan kita, dan orang-orang yang mendengar dipahamkan akan apa yang kita bicarakan, gitu ya. Baik. Alhamdulillah, barakallahu fikum jami'an untuk yang telah berhadir dan telah bergabung dari tempat yang jauh. Ada yang dari Brunei, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Kami dulu sempat niat untuk ke Brunei gitu ya, untuk kuliah sebetulnya. Tapi waktu itu dipersulit untuk ngurus paspornya, sehingga nggak jadi dia. Jadi waktu itu memang lagi fase-fase panasnya perpolitikan dunia memang. Jadi ketika kami mengurus paspornya dapat, tapi ke Brunei-nya telat gitu. Ya wallahu a'lam bishawab. Semua adalah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut saja. Ayah, bunda, bapak, ibu, sobat terapi langit yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mengapa sebetulnya kita penting untuk memulai segala sesuatu dengan ilmu, ya? Lianna al-ilmu qabla qawli wal amal. Jadi ilmu itu harus kita mulai sebelum berucap, ya, sebelum beramal. Satu hal. Yang kedua, man arada dunya bil ilmu. Siapa yang ingin dunia dengan ilmu, ya. Wa man arada al akhirah bil ilmu. Siapa yang ingin akhirat dengan ilmu pula. Wa man arada tani, siapa yang ingin keduanya, ya, siapa yang ingin keduanya dengan ilmu. Maka tidak pantas bagi kita jika ingin hidupnya bahagia, jika ingin masalahnya selesai, jika ingin ya banyak kemudahan di dalam hidup, sedangkan kita tidak belajar, sedangkan kita tidak menyiapkan waktu di hari-hari kita untuk menuntut ilmu. Karena sebetulnya dunia ini Allah ciptakan ujian bagi orang yang beriman, ya, ujian bagi orang yang beriman, penjara bagi kaum mukmin. Jadi ad-dunya sijilun lil mukmin. Jadi dunia ini laksana penjara, banyak yang tidak boleh, banyak larangannya, ya. Tapi ketika kita telah selesai urusan dengan dunia, orang beriman, mereka akan bersyukur, mereka akan bahagia karena mereka mendapatkan surga. Sedangkan sebaliknya bagi orang-orang yang tidak beriman, gitu ya, dunia ini adalah surga bagi mereka, sedangkan di akhirat mereka tidak mendapatkan apapun dari janji Allah. Nah, jadi mereka memang seperti yang kita sebut tadi. Maka jangan heran, ya, ayah, bunda, bapak, ibu, sobat terapi langit yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan heran bila kita melihat ini tidak sholat misalkan, ini tidak ibadah misalkan, atau bahkan tidak beriman, tapi kok kaya, kok sukses, kok begini, kok begitu gitu ya, hidupnya kok bahagia. Itu sesuai dengan apa yang Allah katakan. Allah berikan hak mereka di dunia, tapi ingat, di akhirat mereka tidak mendapatkan apapun. Apakah kita mau mengorbankan yang namanya perkara akhirat kita yang abadi, ya, yang abadi, nikmatnya tiada tara, nikmatnya tidak berbatas, jumlahnya juga begitu luasnya, begitu lapangnya, demi namanya kehidupan dunia yang mungkin kalau dapat sedikit, kalau dapat banyak ya tidak lama, kalaupun sudah dapat banyak, yaitu tadi cepat, karena usia kita berpacu dengan usia. Sedangkan di akhirat Allah berikan kebaikan yang tanpa batas, tiada tara, tiada batasan waktu. Maka sudah lebih pantas bagi kita untuk memilih namanya perkara akhirat, gitu ya. Yang berikutnya, kembali lagi ke bahasan kita bahwa ada sebuah perkara yang begitu penting sebetulnya yang perlu kita bahas. Karena ini banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada kami, ya. Jadi khusus di kajian kita yang terkait dengan problematika rumah tangga, gitu ya. Bagaimana kita menyelesaikannya? Karena pertanyaannya itu lagi berulang dan di banyak keluarga. Pertanyaannya adalah sedikit-sedikit nanti cerai, sedikit-sedikit nanti adalah talak, sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit talak. Perhatikan. Ayah, bunda, bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata cerai di dalam agama Islam itu solusi, iya, gitu ya.
itu Allah berikan sebagai solusi, iya, sebagai jawaban, iya, tapi ada tapinya. Solusi cerai di dalam Islam itu diletakkan di ujung yang paling ujung. Artinya itu bagian terakhir dalam pengambilan keputusan, bukan yang terdepan. Banyak di antara kita yang melakukan kesalahan, cerai itu diletakkan di depan. Ngambek dikit cerai, ngambek dikit cerai gitu ya. Salah dikit cerai gitu. Marah dikit cerai. Nah, itu tidak boleh dilakukan di depan. Itu di belakang yang paling ujung. Kalau ibarat kata kita masukkan ke koper, kopernya itu lapisnya 100, baru kita buka kata cerainya. Karena dia adalah solusi paling akhir. Satu hal. Yang kedua, terkait cerai pasti ada kata talak di sana, ya kan? Ada kata talak, ada kata tentang kata pisah. Itu sudah masuk ke pembahasan tentang talak. Nah, talak ini sendiri, ya, Bapak Ibu, Sobat Terapi Langit, pejuang Firdaus yang dirahmati Allah, talak di dalam Islam itu kembali yang tadi, bukan untuk menceraikan. Tapi apa tujuannya? Coba, ada yang bisa spill tidak? Tujuan dari talak, coba. Ayah bunda, bapak ibu yang telah berhadir bersama kami, bersama kita di Terapi Langit, coba sebutkan tujuan dari talak yang ayah bunda, bapak ibu ketahui. Apa sebetulnya hakikat dan tujuan dari talak itu? Ya, silahkan, tafadhol. Coba silahkan diketik. Apa tujuan dari talak itu sebetulnya? Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, silahkan dijawab. Masya Allah. Satu, merenungkan kesalahan dan introspeksi diri masing-masing. Satu hal, terpisahnya komitmen yang sudah terjadi, oke? Untuk menghindar dari mudarat yang lebih besar karena banyaknya masalah. Ya. Satu lagi, memutuskan hubungan yang halal. Oke. Terima kasih atas jawabannya ya. Barakallahu fikum jami'an. Jadi jawaban yang paling tepat ya, salah satunya adalah merenungkan kesalahan, dan ketika kita merenung, kita introspeksi diri masing-masing. Laki-laki merenungkan kesalahannya, wanita merenungkan kesalahannya. Jadi kita sama-sama, masalah kita ini apa? Kita cari masalahnya, kita renungkan, kita selesaikan. Makanya ada tenggang waktu. Untuk apa? Untuk berpikir, untuk merenung, untuk memperbaiki diri. Jadi tujuan dari talak itu ini tadi, untuk membangun kembali komitmen yang telah rusak mungkin, telah lalai mungkin, telah abai mungkin. Itu dia, untuk merenungkan kembali. Gitu ya. Menguatkan kembali tujuan kita dalam menikah. Nah, ketika kita diberikan waktu, yang tidak boleh adalah hubungan suami dan istri. Ataupun kalau mereka sudah melakukan hubungan suami istri, maka itu masuk ke rujuk, gitu ya, tanpa harus mengucapkan kata rujuk. Jadi ketika suami dengan istri melakukan sebuah hubungan, ibarat kata mereka melakukan hubungan intim, begitu ya, itu sudah masuk kata rujuk. Tapi ketika belum atau ketika tidak, ada tenggang waktu di sana. Nah, tenggang waktu itu adalah untuk berpikir, untuk merenung, untuk sadar diri. Supaya apa? Supaya kita berubah, supaya pernikahan itu lebih baik ke depannya. Jadi tujuannya adalah perbaikan, bukan memisahkan, gitu ya. Nah, adapun kata pisah, itu adalah proses terakhir ketika perbaikannya tidak terpenuhi. Makanya talaknya bukan hanya satu kali. Ada talak 1, talak 2, talak 3. Talak 1, talak 2 adalah kesempatan yang Allah berikan untuk berubah. Tapi bila ternyata sudah tidak ada kebaikan, bahkan berulang lebih dari 3 kali, berarti itu sudah sebuah kebiasaan dan sudah sulit untuk direkatkan kembali. Nah, ini logika yang Allah tanamkan di hukum-hukum yang diberikan kepada kita. Maka oleh karena itu, Sobat Terapi Langit yang dimuliakan Allah, para perjuang
Firdaus ya, pejuang keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ketika seseorang memasuki fase tadi, saran kami atau bahkan sebelum kita mendengar kata saya ceraikan kamu, saya pisahkan kamu, saya ingin berpisah darimu, gitu ya, dari istri, dari suami, ibarat kata sebelum kita masuk ke situasi itu, kembali ke judul doa kita tadi. Al-ilmu qabla qawli wal amal. Man arada dunya bil ilmu wa man arada al-akhirah bil ilmu wa man arada tani bil ilmu. Jadi dengan ilmulah kita akan selamat. Kenapa? Karena hanya pembahasannya bila dengan harta, bila dengan wajah, bila dengan tampan, bila dengan cantik, begitu ya, tidak akan mampu mencukupi nafsu ataupun pikiran manusia. Tapi bila dengan ilmu, ilmu ini akan menjaga kita, akan mengendalikan kita, akan menunjukkan arah kemana yang tepat, kemana yang benar, dan kemana kita harus melangkah. Maka pertanyaan berikutnya gitu ya. Pertanyaan berikutnya gitu ya. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa di antara kita yang sudah menikah dan buku yang dimiliki bukan hanya buku pernikahan, bukan hanya buku nikah maksudnya, tapi ada buku tentang pembahasan mengenai fikih nikah. Contoh sederhana adalah buku ini. Buku ini panduan lengkap nikah dari A sampai Z. Nah, tips jitu memilih pasangan. Artinya apa? Siapa yang memiliki buku tentang pernikahan selain buku nikah di rumah? Coba sebutkan. Angkat tangan. Atau saya mungkin tidak punya bukunya Ustaz, tapi saya sering mendengar kajian-kajian pernikahan. Nah, itu juga boleh, silahkan. Kenapa? Karena yang tadi, ibarat kata kita pergi ke sebuah daerah yang belum pernah kita temui, belum pernah kita lalui, tanpa peta, tanpa petunjuk, tanpa arah. Maka bagaimana kita akan survive, bagaimana kita akan selamat, bagaimana kita akan mencapai tujuan dari perjalanan tersebut. Sedangkan perjalanan, namanya perjalanan dalam dunia pernikahan, adalah perjalanan yang menentukan tentang apa? Surga dan neraka kita. Jadi pernikahan itu ibadah yang panjang dan menentukan surga neraka kita. Gitu ya. Maka kalau kita salah dalam melangkah, kita tidak mempersiapkan diri, yang terjadi adalah kita mendapatkan neraka sebelum neraka di akhirat nanti. Karena di rumah kita sudah panas, di rumah kita sudah cekcok, di rumah kita sudah emosi, di rumah kita sudah penuh dengan huru-hara. Nah, jadi sebelum kita masuk neraka yang sesungguhnya, di rumah kita sudah seperti neraka. Nah, maka untuk menghindari itu, untuk yang sudah punya buku ya, barakallahu fiik, semoga Allah merahmati, tinggal bagaimana kita meningkatkan daya baca kita, minat baca kita. Dan untuk yang telah mendengarkan, ditambah lagi ke semangatnya dalam mendengar. Kenapa? Karena dua hal ini ya. Kita sebetulnya, ayah bunda, bukan tidak punya waktu untuk membaca. Hanya saja kita lebih memilih membaca WA, lebih memilih membaca WhatsApp, lebih memilih membaca Instagram, Facebook, dan berita-berita yang pada dasarnya sebetulnya membutuhkan kemampuan membaca. Tapi kita lebih memilih itu daripada sesuatu yang wajib. Ya. Yang kedua, banyak pula yang menghabiskan waktunya untuk musik, mendengar, untuk menonton film bisa, untuk menonton hiburan bisa, tapi mendengarkan kajian-kajian kehidupan, kajian-kajian agama, kajian-kajian pernikahan, kajian-kajian pendidikan, bisa dikatakan sangat sedikit porsinya. Dan itulah yang menjadi jawaban mengapa keberkahan dalam diri kita juga sedikit, gitu ya. Oleh karena itu, kita rubah cara berpikir kita rubah habits kita, kebiasaan kita rubah pola kita yang sebelumnya mungkin masih sedikit waktunya untuk membahas tentang
perkara agama, masih sedikit membahas tentang perkara pernikahan, masih sedikit membahas tentang masalah pendidikan. Kenapa? Karena sebetulnya kehidupan kita ini muternya di situ, ayah bunda. Kalau kita sebut tadi, kita tinggal di sebuah kota yang kita tidak tahu petanya, tidak tahu arahnya, tidak tahu titik-titik yang penting di sana, maka kita akan tersesat. Sama dengan kehidupan dalam rumah tangga. Bila kita tidak punya ilmunya, tidak punya persiapannya, tidak punya bekalnya, sama halnya kita pun akan tersesat. Dan ada yang masuk sampai ke jurang kehancuran. Naudzubillahi min dzalik. Ada pertanyaan. Masya Allah, ada buku fikih wanita. Mantap ya. Sekarang tinggal bagaimana buku fikih laki-laki untuk suami. Nah, jadi kebiasaan kita memiliki buku, kita bacakan ke anak-anak kita, mungkin buku cerita, mengenalkan ke suami kita juga boleh. Mungkin sifatnya menyindir tapi berikan hadiah. Ya, ini ada buku menarik deh, tolong bacain ke saya. Itu kata romantis yang luar biasa sebetulnya. Bacakan ke saya dong ya, gitu ya. Jadi sebetulnya kita mengajari tapi kita belajar juga. Oke. Yang kedua, mendengar kajian tadi ini penting ayah bunda. Harus setiap hari. Kenapa? Nutrisi yang ayah bunda, bapak ibu makan itu untuk raga saja. Sedangkan untuk jiwa kalau kita tidak berikan, apalagi tidak setiap hari, sama seperti rumah mungkin kita tidak tempati tapi akan berdebu, akan tetap kotor, akan tetap kumuh, gitu ya. Harus tetap diberikan nutrisinya, harus tetap diberikan vitaminnya. Berupa apa? Berupa kajian, berupa nasihat, berupa motivasi, berupa pelajaran hidup. Oke, jadi siapkan waktu ayah bunda setiap hari untuk memberi nutrisi bagi akal kita, vitamin bagi jiwa kita. Tidak cukup dengan yang namanya makanan, tapi perlu namanya ilmu, perlu namanya motivasi, perlu namanya nasihat. Gitu ya. Bagaimana mensikapi suami yang berpoligami, Ustaz? Tanpa sepengetahuan. Padahal saya sudah pernah bilang tidak mau. Perkara poligami ini memang rumit gitu ya. Pertama, kalau kita mengambil sudut pandang laki-laki, memang Allah menciptakan laki-laki itu mencintai perempuan. Itu yang pertama judulnya. Bukan harta, bukan tanah, bukan anak-anak. Yang pertama dicintai laki-laki adalah wanita. Satu hal. Yang kedua, wanita sebaliknya, gitu ya. Di balik kata poligami ini, kita pahami dasar-dasarnya dulu. Ada perkara yang berikutnya, yaitu poligami ini bukan dari Islam sebetulnya. Islam hanya mengatur. Oke. Poligami ini pada dasarnya sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad SAW, yang dimana wanita bahkan tidak dapat waris, wanita itu bisa diperjualbelikan, wanita itu ketika dinikahi bisa lebih dari 1000. Itu fakta. Begitu ya. Tidak ada aturan. Nah, Islam datang mengatur. Dan poligami itu adalah sebetulnya aturan yang berisi tentang kewajiban, berisi tentang hak, berisi tentang hukum di sana. Jadi sebetulnya itu bukan dari Islam. Pada dasarnya Islam hanya mengatur. Paham ya? Jadi jangan kita menyalahkan Islamnya dengan poligaminya. Karena bila kita sebutkan Islam tidak membahas tentang poligami, maka laki-laki konsekuensinya, laki-laki tidak punya batasan menikahi wanita. Dan ketika hukum tentang poligami tidak diberikan oleh Islam, maka wanita tidak punya hak di dalam Islam, dalam bahasan pernikahannya. Karena tadi, hukum pernikahan di dalam Islam itu, hukum pernikahan itu adanya dalam Islam. Dalam pembahasan lain tidak ada. Bahkan waris pun tidak mereka dapatkan. Gitu ya. Yang kedua adalah terkait dengan poligami. Ini antara hak dan kewajiban. Jadi bila suami melakukan poligami, sebetulnya suami itu sedang menambah namanya beban tanggung jawabnya. Mungkin dia mendapatkan kenikmatan, dia mendapatkan kesenangan gitu ya. Tapi di balik itu ada tanggung jawab yang lebih pula. Bayar listriknya lebih, bayar BPJS-nya lebih, bayar ininya, bayar itunya gitu ya. Tanggung jawab di akhiratnya, tanggung jawab komunikasinya, mengurus anaknya, sebetulnya dia meningkat berlebih. Adapun wanita sebaliknya.
kaum wanita ketika dipoligami, ini pola pikirnya dulu kita pahami ya, sebelum kita menolak kah, sebelum kita tidak suka dan lain sebagainya. Kita mengerti dasarnya dulu. Ketika wanita dipoligami, sebetulnya yang terjadi bagi mereka, harusnya mereka mencuci piring atau mencuci pakaian suaminya 7 kali seminggu atau setiap hari, maka itu akan terbagi tanggung jawabnya dengan pasangannya yang lain. Maksudnya apa? Pada dasarnya wanita akan berkurang tanggung jawabnya terhadap sang suami dalam urusan misalkan melayani, dalam urusan misalkan harus membersamai, dalam urusan misalkan harus mengurus makannya, pakaiannya, minumannya. Itu hakikatnya. Gitu ya. Kalau suami berpoligami itu diberikan ancaman. Apa ancamannya? Kalau tidak adil, nah, siap-siap ini neraka, gitu ya. Kalau wanita sebaliknya. Jadi sebetulnya ada situasi yang unik di sini. Kalau wanita, kalau kamu sabar, perhatikan ya. Kalau suami disebut kalau kamu adil. Kalau wanita, kalau kamu sabar, bagimu surga. Kalau suami beda. Kalau suami disebutkan adil, kalau tidak neraka. Kalau istri sabar, bagimu surga. Nah, jadi coba kita pahami konsekuensi dari poligami itu, apakah laki-laki, apakah perempuan, gitu ya. Yang berikutnya adalah sebetulnya wanita tidak mau, tidak ingin itu situasi yang normal, situasi yang wajar. Tapi ketika kita berlebihan dalam artian sampai melanggar hukum Allah, itu yang tidak boleh, gitu ya. Karena kembali ke tadi, ini ada hukumnya, ini ada aturannya. Cuma memang pihak laki-laki pun jangan mempermainkan atas nama boleh, atas nama diizinkan. Kenapa? Karena perkara poligami ini itu bukan hanya perkara saya suka kamu suka. Dia punya syarat, ya. Jadi coba kita lihat suami kita ini ibadahnya bagaimana, keilmuannya bagaimana, kemudian nafkahnya bagaimana. Kalaulah sholatnya saja masih tidak jelas, gitu ya, ilmunya tidak cukup, nafkahnya kurang, komunikasinya tidak menarik, maka wajar pihak wanita ketika dipoligami dia akan merasa disisihkan. Karena ketika sendiri saja mengurus wanita, mengurus istrinya tidak sanggup, tidak cukup, tidak maksimal, bagaimana dibagi dua? Ini sebetulnya bentuk kekhawatiran, gitu ya. Ini kekhawatiran dari pihak wanita pada dasarnya. Tapi bila suaminya kekuatannya Masya Allah, gitu ya, kemudian ilmunya juga baik, ibadahnya terjaga, dalam urusan nafkah tidak kurang, maka tidak ada wanita yang pada dasarnya menolak. Adapun mereka biasanya akan mengerti situasinya. Nah, ini sudahlah bisa jadi disebut pelarian. Nah, maka kami juga sangat-sangat bukan menyarankan ya, memperingatkan kepada kaum laki-laki bahwa hati-hati dengan kata poligami itu, karena itu isinya tanggung jawab. Jangan sampai kita menjadikan itu pelarian, gitu ya. Jangan sampai kita menjadikan itu sebuah mainan. Nah, karena banyak yang memang judulnya selingkuh, tapi karena sudah terlanjur ya udahlah nikah aja. Nah, ini bermasalah, ini berbahaya, gitu ya. Dan yang berikutnya adalah terkait izin, gitu ya. Terkait izin memang tidak wajib, sama dengan presiden tidak wajib minta izin ke menteri. Tapi ada yang harus kita bahas berikutnya apa? Harus nggak dikomunikasikan? Iya. Harus nggak diberitahu? Iya. Harus nggak, bukan wajib ya, tapi sangat dianjurkan, sangat disarankan. Kenapa? Karena konsekuensinya nanti bila suami berpoligami dalam rangka memang dia visi misinya bagus, tujuannya bagus, pasti dia menceritakannya, pasti dia mengkomunikasikannya agar apa? Istrinya siap, pasangannya mengerti. Jadi tidak terkejut, tidak merasa dikhianati. Ada persiapan, gitu ya. Dan masalah pernikahan ini bukan antara aku dan dia saja, bukan antara saya dengan dia, tapi bagaimana kita menghubungkan keluarga saya laki-laki, keluarga istri saya pertama perempuan, keluarga istri yang kedua perempuan. Jadi bukan masalah saya dengan dia saja. Itu ya, perhatikan ya. Jadi masalah poligami
itu bagaimana 3 kepala keluarga atau 4 kepala keluarga disamakan, dirukunkan. Karena ada kaitannya dengan nanti hak waris, ada kaitannya dengan silaturahmi, ada kaitannya dengan mahram tidak mahram. Ya, jadi laki-laki yang berpoligami dengan dasar mencari pelarian adalah jenis poligami yang bermasalah sebetulnya dan siap-siap untuk di neraka. Nah, agar tidak seperti itu, bagi yang memang berniat, punya kemampuan, memenuhi syarat, dikomunikasikan, dipersiapkan, dibicarakan, dipertemukan. Ini adalah idealnya begitu, gitu ya. Jadi dibalik dari masalah poligami tadi, semoga mencerahkan. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, saya sudah cerai dari keputusan hakim, bukan suami. Tapi kemarin subhanallah ya. Jadi kalau ini sudah masuk ke meja hukum, pada dasarnya ayah bunda, ini sudah resmi perpisahannya. Nah, dan kalau terjadi pula hubungan itu, maka walau alam ya, yang kami ketahui itu masuk ke zina dia. Nah, oleh karena itu, agar tidak panjang lebar, kalau memang masih memiliki rasa, masih ingin bersama, ya sudah menikah, diperbaharui lagi akadnya, selama itu bukan talak 3. Begitu ya. Saya ada Mar'atus Sholihah, Masya Allah, bagus bukunya, ditambah di tingkat ya. Jadi biasakan untuk menambah yang namanya buku. Investasikan kepada buku, jangan ragu, jangan kita pelit untuk beli buku. Jangan kalau ada baju baru dibeli gitu ya. Kalau buku baru tidak dibeli, bahaya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Buku Tujilen saya belum dengar ya, saya belum tahu tentang apa buku ini. Waalaikumsalam warahmatullah. Mengaku bujang berkali-kali. Mengaku bujang ini bisa jadi dia mengaku tidak punya istri gitu ya. Dan banyak hal sebetulnya. Bisa jadi ini siasat karena untuk menggait wanita lain gitu ya. Kalau saran kami sih dibawakan ke hakim saja, ke hakim, karena ini konsekuensinya panjang, bisa jatuh talak. Walaupun maknanya sebetulnya bisa ada makna lain di balik kata bujang itu, gitu ya. Karena kalau kata talak, kata pisah, kata cerai itu harus jelas dia. Jangan sampai maknanya mendua, jangan sampai maknanya lebih dari satu. Harus betul-betul kalau pisah ya pisah, kalau cerai yang dimaksud adalah memang perceraian. Itu dia syarat jatuh talak, begitu ya. Bukan yang maknanya kiasan. Maka kalau ada jenis kata kalimat makna kiasan, ini harus diperjelas maksud dan tujuannya apa. Ustadz, depan rumah saya ada naburin bunga ziarah. Itu tandanya apa Pak Ustadz? Begini, kalau ada yang naburkan bunga, ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa sudut pandang yang bisa kita ambil. Yang kami ketahui gitu ya. Yang kami ketahui memang ada orang-orang yang ketika mereka menaburkan namanya buhul, menaburkan namanya sihir gitu ya, itu mengambil sesuatu dari kuburan gitu. Atau ada juga yang sifatnya iseng gitu ya. Atau ada juga yang ya melakukan itu tanpa pengetahuan. Maka saran kami, kita lihat dulu apa dampak yang kita rasakan. Apakah ada kegelisahan, apakah di rumah kita ada masalah, di rumah kita ada sesuatu hal yang aneh tiba-tiba setelah kejadian itu. Maka jawaban dan solusinya adalah ruqyah, meningkatkan ibadah, dan sudah barang tentu berzikir kepada Allah. Karena yang pertama, ibadah. Apapun jenis ruqyahnya, kalau kita tidak ibadah kepada Allah, bagaimana Allah akan mengabulkan doa-doa kita? Itu kata kunci, oke? Yang kedua, kita bagaimanapun kita memakai pakaian, baju besi, baju perang, baju anti peluru, tapi ketika kita membuka celah untuk masuknya racun tadi, atau kita meminum racunnya tadi, maka setannya tetap masuk. Maksudnya apa? Bagaimanapun kita sudah mungkin kita beribadah gitu ya, mungkin kita ruqyah, tapi kita juga masih melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Contoh, ada yang masih makan riba, atau ada yang masih ya dia sholat tapi kedukun gitu ya. Ada juga yang dia sholat misalkan, dia ibadah tapi memakan harta yang haram.
artinya pintu masuk setan itu kita berikan, kita bukakan. Nah, maka kejahatan yang orang lain lakukan itu akan mempengaruhi. Nah, solusinya apa? Pertama tadi, ibadah tidak boleh ditawar, ya. Ibadah tidak boleh ditawar, khususnya permasalahan sholat. Yang kedua, sesuatu yang haram hindari. Dan yang ketiga adalah kita lakukan terapi ruqyah. Dan terapi ruqyah ini insya Allah nanti kita praktekkan, sebentar lagi kita praktekkan di akhir. Yang kedua, ayah bunda pun nanti bisa mempraktekkannya mandiri di rumah. Begitu ya. Semoga Allah merahmati dan insya Allah gangguan-gangguan yang orang lain lakukan, ketika Allah menjaga kita, ketika Allah melindungi kita, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang mampu menghancurkannya, tidak ada yang mampu mengganggunya. Itu ya, selama apa? Selama Allah bersama kita. Ustadz, kalau istri yang menceritakan, apakah bisa rujuk kembali? Menceritakan atau menceraikan? Nah, ini saya tidak paham ini. Menceritakan atau menceraikan maksudnya. Intinya serba kurang dari segi ibadah ataupun ekonomi. Nah, kalau ini yang terjadi, ini adalah poligami yang tidak memenuhi syarat sebetulnya. Karena poligami yang kita sebut tadi penuh dengan kewajiban, penuh dengan tanggung jawab. Ibadah saja kita tidak cukup, gitu ya. Ibadah saja kita berantakan. Bagaimana kita mengurus, bagaimana kita menambah tanggung jawab. Ibarat kata, kita lah sudah berhutang, kita ingin mengurus yang lebih banyak lagi. Nah, ini peringatan ataupun harus betul-betul hati-hati, ya. Ustadz, gimana cara cepat melunasi hutang riba? Hutang riba, ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah, salah satu yang harus kita lakukan bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena riba ini adalah perkara yang Allah ancam langsung dengan perang. Siapa yang masih berkecimpung di dalam riba, perang, kata Allah. Kata siapa? Kepada Allah kita berperang. Siapa yang sanggup berperang melawan Allah? Ya. Yang kedua adalah dosanya luar biasa. Dosanya luar biasa, menzinahi ibu kandung sendiri. Bukan 1 kali 2 kali, ada disebut di situ bahkan ratusan kali. Maka bertobat itu menjadi kata kunci. Kedua, niat untuk kita melunasinya. Meskipun itu bagaimanapun ya, hutang adalah hutang, ya. Silahkan dilunasi. Caranya apa? Coba kita lihat. Kalau kita punya harta, rumah, ataupun misalkan bahasa sederhananya adalah kita punya aset yang tidak terpakai, aset yang bisa diolah. Atau bahasa lainnya adalah, kalaulah rumah kita ada lemari dijual untuk melunasi. Kalaulah rumah kita ada sofa, tanpa sofa pun rumah kita tetap rumah, gitu kan? Maksudnya adalah perkara-perkara tidak penting dijadikan duit, dibayarkan. Tapi perkara-perkara yang sangat wajib, misalkan berkaitan dengan kehidupan, ya biarlah dia masih di situ dan kita lanjut dengan bekerja. Begitu ya, ayah bunda ya. Jadi pertama bertobat, kedua berniat, ketiga adalah berusaha. Itu cara yang paling simpel yang bisa kita lakukan. Ustadz, kalau istri saya menceraikan, maksudnya menceraikan, apakah bisa rujuk kembali? Sejauh yang saya ketahui, semoga saya tidak salah, ya, itu masih bisa, gitu ya. Karena di dalam bahasannya adalah yang tidak boleh itu adalah talak 3. Ibarat kata kalau talaknya saja tuh sampai 3 kali, itu tidak boleh menikah lagi. Tapi kalau istri, setahu saya, sepaham saya, itu masih boleh untuk rujuk kembali, gitu ya. Ya, Bunda Rusmiati. Nanti saya coba cek bukunya ya. Saya screenshot dulu. Saya belum tahu tentang buku ini. Nanti coba saya cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pulang dari umroh. Masya Allah. Ujian, orang tua sakit sekarang, uang sudah menipis. Ya, kami juga demikian ya. Memang setiap anak itu akan memiliki fase ujian di mana para orang tuanya menjadi tanggungan, para orang tua menjadi kewajiban, pergantian. Ini siklus namanya. Jadi ya, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, insya Allah ya,
orang yang berbakti itu dimudahkan hidupnya. Begitu ya ayah bunda ya. Semoga Allah merahmati kita semua. Jadi niatkan saja, insya Allah diberikan jalan. Oke? Jangan menganggapnya sebagai beban, tapi anggap itu sebagai jalan pahala. Ya biasalah, dalam kehidupan ini memang begitu. Ada siklus, ada perputarannya. Karena kita pun akan mencapai fase itu juga. Jadi sebelum terlambat, sebelum menyesal, maka kita pun harus mempersiapkan diri. Gitu ya. Oke, ada lagi yang bertanya. Selamat siang menjelang sore. Pacar saya udah 8 bulan. Masya Allah. Oke, baik begini. Pertama, kalau ini yang bertanya laki-laki, tanggung jawab itu menjadi kata kunci di balik kata laki-laki. Itu sebetulnya. Jadi, kesalahan kita memang mau enak tidak mau anak gitu ya. Bahasa lainnya adalah mau enak tidak mau tanggung jawab. Ini adalah permasalahan di pola pikir kita. Tapi ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha menerima taubat, maha menerima hambanya yang kembali kepadanya. Jadi pertama yang harus kita lakukan bertaubat, kedua bertanggung jawab, gitu ya. Bertaubat maksudnya apa? Bertaubat di situ mengakui bahwa kita salah, mengakui bahwa kita ingin berbenah. Kenapa? Bila kita bertanggung jawab, yakin dan percaya, Allah akan berikan jalan, gitu ya. Ya dengan cara setelah anak itu lahir menikah. Tapi memang ada risiko, ada konsekuensinya, di mana anak tadi akan dinasabkan kepada ibunya bukan kepada ayahnya. Ya mau tidak mau, suka tidak suka, itu adalah konsekuensi. Tapi laki-laki sejati pasti siap dengan tanggung jawab, siap dengan konsekuensi. Kalau dia lari dari tanggung jawab, biasanya itu bukan laki-laki, gitu ya. Jadi bertaubat, kedua bertanggung jawab. Insya Allah Allah berikan jalan, Allah berikan kemudahan. Tidak ada kata terlambat sebelum kita wafat, sebelum kita meninggal. Ustadz, kenapa ya di rumah saya telah dimasuki ular piton hitam yang ukurannya panjangnya 50 cm? Ini banyak situasi ya. Pertama kita lihat apakah rumah kita dekat dengan semak-semak, apakah rumah kita lihat dulu fenomena alamnya, gitu ya. Fenomena alamnya. Kalau fenomena alamnya adalah dekat dengan hutan, dekat dengan semak-semak, dekat dengan selokan, ya bisa jadi ularnya masuk. Karena itu alamiah ular begitu. Yang kedua, tapi memang bila rumah kita kayak seperti di apartemen dan lain sebagainya, tidak mungkin ada jalur masuk dari hewan tersebut. Bisa jadi memang ini adalah jin atau ini sihir, begitu. Caranya apa? Ya sudah diusir. Tidak perlu harus langsung dibunuh, diusir saja, dipergi. Tapi kalaupun dibunuh, jangan lupa berzikir, jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bunyi meledak di atas genteng Ustaz. Mana nanti saya mau nikah. Berdoa ya, berdoa insya Allah. Jadi ad-du'a'u silahul mu'min. Jadi doa itu senjata orang beriman. Jadi ayah bunda bapak ibu, kenapa doa ini menjadi salah satu senjata bagi orang beriman? Karena bila seluruh manusia berusaha jahat untuk menghancurkan kita, mengganggu kita, mencelakai kita, bila Allah kata tidak, nggak kejadian ayah bunda. Gitu ya. Namun bila seluruh manusia berusaha untuk memberi kebaikan, menolong kita, tapi Allah katakan tidak ada yang bisa menolong kita, maka kembali ke kalimat tadi, ad-du'a'u silahul mu'min. Jadi berdoa itu adalah senjata bagi orang beriman. Maka saran kami banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berzikir. Insya Allah kejahatan apapun di luar sana akan dijauhkan. Begitu ya Bunda Susi ya. Oke. Ada lagi beberapa pertanyaan. Maunya kenapa aku jualan? Coba kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku maunya kenapa kan aku jualan warung di rumah, tapi saudara milih ke orang. Masya Allah, saya belum dapat kesimpulannya ya. Semoga yang punya niat jahat bakal balik lagi ke orang tersebut. Ya, siapa yang berbuat jahat akan kembali kepadanya. Iya, tidak bisa. Ini konsekuensi. Jadi
Kalau sudah 3 kali talaknya, dan ya harus menikah dulu baru masuk ke, kalau mau menikah lagi harus menikah dulu sang istri tadi, gitu ya. Kalau kita memaksa melanggar, ya masalahnya nanti surga neraka di situ dia. Jadi silahkan memilih gitu ya, karena kita yang memilih dan kita yang akan bertanggung jawab. Amin amin rabbil alamin. Semoga Allah kabulkan semua hajat kita. Allah berikan kesembuhan dan kesehatan bagi kita yang sakit, dan Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Amalan apa Ustadz mengatasi suami yang super cerewet? Ya, romantis ya. Jadi silahkan beromantis dengan pasangannya, suaminya. Dan tentu kita melihat suami kita ini cerewet karena apa? Apakah karena kita lalai? Apakah karena kita katakanlah mungkin orangnya cukup berantakan? Ya, kalau itu yang terjadi maka kita perbaiki di situ. Tapi kalau memang dasarnya suami kita cerewet, pertama kita syukur ya, harus syukur. Kenapa punya suami? Yang kedua, suami kita cerewet, mungkin dia masih mau ngobrol. Karena ada yang punya suami nggak mau ngobrol lagi. Ketika dia cerewet, ya dibalas dengan romantis, dibalas dengan senyuman. Insya Allah hubungan suami istri tadi akan menjadi baik, menjadi barokah, gitu ya. Iya betul ya. Jadi ketika talak 3 harus menikah lagi. Baru kalau merujuk, ya harus diceraikan dulu pasangannya. Kenapa? Ini konsekuensi kita sebut. Makanya kata talak itu, kata cerai itu tidak boleh digunakan, tidak boleh dilakukan sembarangan, gitu ya. Gimana kalau suami lebih dengerin omongan ibunya dibanding istrinya? Nah ini memang pilihan yang rumit ya ayah bunda ya. Ibarat kata kamu milih jantung apa paru-paru, gitu dia. Jadi keduanya kita pilih, tapi keduanya bisa mati. Artinya ini bukan pilihan sebetulnya. Jadi yang perlu kita lakukan di sini adalah situasi saling tolong-menolong, saling support, saling menjaga, saling menguatkan. Ibarat kata, ketika suami kita mendengar perkataan ibunya, sebetulnya dia anak yang baik. Kedua, ketika ibunya didengarkan, berarti posisi ibunya di hati anak itu luar biasa. Nah, istri harusnya melakukan pendekatan bukan hanya kepada suami, atau jangan memposisikan diri berebut kasih sayang suami, tapi kita membantu sang suami untuk berbakti kepada ibunya, berbakti kepada orang tuanya. Dan insya Allah ketika kita membantu suami kita mencintai, berbuat baik kepada orang yang dicintai, kita akan termasuk di dalamnya, gitu ya. Jadi kalau kita memposisikan diri sebagai berebut atau sebagai harus memilih, ibarat kata laki-laki tadi bingung, laki-laki tadi akan stres karena dia harus memilih jantung atau paru-paru, ginjal atau ulu hati, begitu. Tidak ada pilihan, berat, gitu ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya adalah apapun masalah kita, apapun permasalahan kita, miliki ilmunya, miliki ilmunya, miliki ilmunya. Dan di antara cara termudah adalah 2 hal. Pertama, kita harus rela ya membeli buku, menyiapkan, bahkan ini misi bagi ayah bunda ya. Tolong siapkan 1 lemari khusus di rumah Anda ayah bunda, yang akan kita isi dengan sebuah buku. Mungkin tidak bisa setiap pekan, setiap bulan, tidak bisa setiap bulan, sekali 3 bulan. Kalau tidak sekali 3 bulan, kapan ada rezeki ya. Ini akan mempengaruhi hidup ayah bunda, mempengaruhi hidup keluarga ayah bunda. Oke? Siapkan lemari khusus, bukan hanya diisi baju, isi buku, isi buku, isi buku. Satu hal. Yang kedua, setiap hari harus ada waktu minimal setengah sampai 1 jam untuk mendengar kajian tentang Islam, kajian tentang agama, kajian tentang kehidupan kita ini. Karena bila tidak, ibarat kata kita berlari, kita berjalan tapi tidak makan, tidak minum, kita akan lelah, kita akan capek, kita akan sakit. Begitu pula dengan jiwa, begitu pula dengan akal, begitu pula dengan roh kita. Harus diberikan makan, harus diberikan nutrisi, harus diberikan namanya vitamin dan kebaikan. Gitu ya.
dan sampai kita di ujung, ayah bunda, bagi yang sudah mendaftar atau sudah bergabung dengan Terapi Langit, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa barakallahu fikum jami'an. Yang kedua, bagi yang belum bergabung, silahkan nanti daftar, gratis insya Allah ya, gratis. Nanti kita akan dimasukkan ke grup-grup yang khusus, nanti ada tanya jawab di sana, ada informasi-informasi menarik di sana. Dan ayah bunda, bapak ibu, bagi yang ingin mendapatkan banyak kebaikan ya, salah satunya dari produk-produk yang disiapkan oleh Terapi Langit juga boleh nanti lihat di showcase-nya, silahkan nanti dilihat di Tokped shop-nya di linknya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita bersiap ke sesi ruqyah kita ayah bunda. Siapkan air putih. Siapkan air putih sebagai media ruqyah kita. Dan yang kedua, kami selalu menyerahkan parfum ya, karena parfum ini bisa meningkatkan semangat. Parfum apa saja boleh selain alkohol, jangan alkohol. Cari yang kasturi, cari yang gaharu, cari yang misk, cari yang saffron misalkan juga boleh. Juga bisa dicari nanti di Terapi Langit juga ada, parfum khusus juga ada ya, untuk laki-laki, untuk perempuan, holistik ada. Oke. Baik, sudah siap air putihnya dan parfumnya, agar kita mulai sesi ruqyah kita pada pagi hari ini. Baik, mari kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca 2 kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut dengan membaca ayat kursi sebanyak 3 kali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. 2 kali lagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa
بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kita membaca 3 surah terakhir, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sadaqallahul azim. Ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah, silahkan diminum air ruqyahnya. Bismillah. Alhamdulillah. Air ruqyahnya tadi bisa dicampurkan dengan madu juga bisa ya. Jadi kalau ada madu di rumah dicampurkan. Kalau ada misalkan apalagi ya bahasa lainnya, ada vitamin juga dicampur bisa, tidak masalah ya. Air ruqyahnya bisa dibagi 3 ayah bunda. Bagi 3, bagi 4 juga boleh. Yang pertama diminum, yang kedua diusap, disapu ke bagian yang sakit. Ke anak kita bisa, ayah, suami, orang tua. Sebagian lain dipercikkan, disiramkan, disemprotkan. Salah satunya boleh. Kemana? Tempat kerja mungkin tadi ada yang cerita halaman rumahnya, gentengnya. Kemana tempat yang kita rasa ada gangguan, ada kekhawatiran, ada aura negatif, boleh, silahkan. Ya. Dan yang terakhir bisa dimandikan ayah bunda. Cara dimandikannya tentu bukan dalam ukuran yang sedikit ini gitu ya. Tapi kita siapkan air mandian, tuangkan air ruqyahnya, kita campur dengan daun bidara. Kalau tidak punya daun bidara, Terapi Langit menyiapkan namanya Bidara Beauty Soft. Jadi sudah ada sabun bidara gitu ya. Kalaupun tidak dari Terapi Langit, ya cari daun bidara asli juga boleh gitu ya. Yang penting dilakukan dengan konsisten, dilakukan dengan niat kesembuhan kepada Allah, dilakukan dengan niat ibadah begitu. Jangan kita merasa sekali mandi sembuh, sekali mandi sehat. Tidak bisa ya. Kita harus ikuti prosesnya, sabar, konsisten. Karena orang yang operasi, sakit nih, operasi gitu ya. Sakitnya sudah parah, sakitnya sudah luar biasa begitu. Nggak mungkin langsung sekali operasi langsung lomba lari, tidak bisa. Tapi harus ikuti prosesnya, patuhi aturannya, jauhi larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Hadza minni, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan kurang kami mohon ampun kepada Allah, karena kesempurnaan hanya miliknya semata. Kita jumpa di lain waktu, di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.